Koleksi ini sempat dipakai oleh Roger Moore yang memerankan James Bond pada film Live and Let Die. PastiJamTangan.com. Halo, welcome back to jamtangan.com YouTube channel. Kali ini gue akan mereview salah satu jam tangan yang rilis pada akhir tahun lalu. Dan tidak lama kemudian jam tangan ini juga menjadi favorit para watch enthusiast karena desain, diameter, finishing, dan segalanya menurut gue cukup solid pada levelnya. Ya, jam tangan ini ialah Tissot PR516 Powermatic 80. Sebenarnya model PR516 Powermatic 80 itu ada 4 model. Namun kali ini yang akan kami review ialah model dengan dial dan bezel hitam. Yang model ini merupakan model versi dead, sedangkan model chronograph-nya kemarin sudah kami review pada video sebelumnya. Jam tangan ini pertama kali debut pada tahun 1965. Dan PR sendiri singkatan dari Particularly Robust. Karena jam tangan ini memang dirancang sebagai sport watch yang tangguh. Kemudian angka 516 sendiri, dahulu ketika PR516 pertama kali dirilis, angka 5 ini adalah kode untuk series Tissot dengan water resistant, dan angka 16 ini ialah model ke-16 dari koleksi 5 tersebut. Jadi maksudnya ketika pertama kali dirilis pada tahun 60-an, model tersebut ialah model ke-16 dari koleksi yang memiliki spesifikasi waterproof. Bicara koleksi Tissot PR516 Dead pada tahun 73, koleksi ini sempat dipakai oleh Roger Moore yang memerankan James Bond pada film Live and Let Die. Di film ini sebenarnya Roger Moore memakai beberapa jam tangan. Di antaranya ialah Hamilton Pulsar P2 dan Rolex Submariner. Namun, jika kalian nonton film ini, ada adegan di mana Roger Moore sedang berada di speedboat dan sedang berada di airport. Kita akan melihat dia memakai Tissot PR516 Dead. Beberapa sumber mengatakan jika Tissot PR516 merupakan jam tangan pribadi milik Roger Moore sendiri, bukan merupakan jam tangan sponsor film. Nah, jika kita melihat desain pada jam tangan Tissot PR516 modern ini, kita bisa melihat desainnya juga tidak terlalu berbeda dengan Tissot PR516 yang dipakai oleh Roger Moore pada tahun 1973, khususnya pada bagian case. Tissot masih mempertahankan bentuk tonneau shape case yang memang menjadi ciri khas koleksi Tissot PR516. Mungkin perbedaannya pada model modern ini ialah kita bisa melihat finishingnya didominasi oleh brush finish, namun ada bagian bevel pada bagian sisi yang diberi polish finish. Ya, Tissot PR516 ini memiliki diameter 38 mm, kemudian ketebalan 11,18 mm, dan lug to lug 45 mm. Kemudian bagian kacanya memakai sapphire crystal dengan lapisan anti-reflektif, dan kalau kita melihat bezelnya, terdapat skala 60 menit seperti pada diver bezel. Bezelnya ini dilapisi oleh mineral glass. Bezelnya dibuat fix atau tidak bisa diputar. Kemudian pada bagian hands-nya memakai desain persegi panjang. Markersnya juga memakai desain persegi panjang. Baik hands maupun markers dilapisi Superluminova yang akan bercahaya pada kondisi gelap. Sebenarnya yang paling khas dan menarik pada koleksi ini ialah braceletnya. Karena braceletnya memakai Jubil bracelet dengan dual tone finish. Pada 3 link di bagian tengahnya memakai polish, dan 2 sisi linknya yang kanan dan kiri memakai brush finish. Selain itu, Tissot juga memberikan quick release spring bar 2 tuas. Tentu saja bagi para strap monster ini adalah kabar yang sangat baik karena kalian bisa gunakan di strap dengan mudah tanpa memerlukan alat ketika mencopot bracelet. Bagian clasp-nya memakai butterfly clasp. Sedangkan ketahanan airnya ialah 100 meter dan cashback-nya dirancang dengan screw down. Namun pada bagian tengahnya diberi kaca display yang memperlihatkan movement-nya. Satu hal yang gua notice dari jam tangan ini, walaupun jam tangan ini tidak terlalu besar, ketika dipegang dia memiliki bobot yang cukup terasa. Bobotnya sendiri ialah 146 gram. Cukup berat untuk ukuran jam tangan dengan diameter 38 mm. Gua perkirakan bobot yang berat itu karena Tissot memakai stainless steel yang cukup solid baik pada bagian bracelet maupun pada bagian case. Namun hal ini, yaitu bobot, membuat jam tangan ini terasa lebih premium
karena seperti memegang jam tangan dengan harga yang lebih mahal. Untuk movementnya sendiri, Tissot memakai Powermatic 80 dengan komplikasi DET. Ya, movement ini merupakan movement andalan Tissot yang dibuat oleh ETA. Power reserve-nya ialah 80 jam dan memiliki 21.600 beat per hour, yang artinya ini adalah movement low beat. Oke, secara keseluruhan, ini adalah jam tangan sport bergaya retro, atau bisa gue bilang ini adalah sport classic watch, dan model vintage-nya memiliki histori pernah dipakai oleh James Bond. Model modern ini secara desain dan look-nya hampir menyerupai dengan model vintage yang dipakai James Bond. Jika lu ingin jam tangan sport klasik namun dengan build quality yang super solid dan memiliki spesifikasi yang aman untuk harian, ini adalah pilihan yang cukup tepat. Tissot PR516 ini bisa kalian dapatkan di offline store jamtangan.com atau menghubungi customer service jamtangan.com. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you on the next video. Pasti jamtangan.com.